Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton ataupun sedang mendengar kita di Spotify ini. Nah, teman-teman semua selamat datang di Pod Out GKI, Podcast Youth of GKI Agus Salim. Asik. Nah, teman-teman, hari ini aku akan membawakan tema kesendirian nih, ya, You Are Not Alone judulnya. Nah, ngomong-ngomong soal kesendirian, di sini aku juga nggak sendiri. Di sini udah bergabung bersama aku ada Kak Titin. Hai. Nah, teman-teman, sebelum Kak Titin kenalan, aku belum kenalan ternyata. Aku lupa. Iya, aku mau kenalin diri aku dulu. Nama aku Jose. Aku adalah koordinator dari bidang kebersamaan Komisi Pemuda GKI Agus Salim. Asik. Nah, Kak Titin ini siapa nih Kak? Coba boleh perkenalkan diri dulu Kak. Siapa? Oke, teman-teman perkenalkan, nama saya Christina Febriwintari Ospara. Teman-teman boleh panggil saya Christina atau Titin ya. Oke, saya pendeta Jemaat GKI Keranggan. Asik. Buat teman-teman yang waktu itu sempat menjalani kisah bersama loh. Nah iya, Iya, yang di si Agus Kak Titin Salim. soalnya pernah di Agus Salim waktu tahun 2016 ya Kak ya. Iya. Waktu itu ada stasiun di GKI Agus Salim gitu. Nah sekarang udah pendeta nih Ki, luar biasa banget. Mantap banget ya. Iya. Nah Kak, Ini nggak dikenalin. oh iya ini boleh dikenalin tuh Kak sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Ya, ini Iput Kinasi Novarina, panggilannya Iput aja. Jadi ya dia masuk bersama-sama dengan kita di sini ya. Iya tuh ada bergabung di sini. Bergabung. Sebenarnya di sini Kak Titin kayaknya sekalian mau pamer kalau Kak Titin ini musisi. Buat teman-teman yang nonton di YouTube nih bisa lihat ada gitar. Iya, Ya. ini gimmick sih Oh gimmick aja biar nggak terlalu sepi gitu, Iya, biar iya, nggak iya. kosong ya. Oh, Betul. Iya Kak. Nah Kak, kesendirian ya kan, alone. Itu menurut Kakak gimana? Kesendirian itu bagian yang kita nggak bisa hindari dari kehidupan. Kayak meskipun kita punya keluarga deh yang paling inti, meskipun kita punya pacar, meskipun kita punya sahabat, punya komunitas, tapi ada masanya di mana kesendirian itu nggak terhindarkan gitu kan dari hidup kita, gitu sih menurut gue. Jadi emang itu realita yang kita perlu terima gitu. Ini dia lagi seru banget nih soalnya sih. Jadi saya ngeliatin input mulu. Kalau teman-teman nonton di YouTube ya, kalau di Spotify dengerin kita aja lah ngobrol-ngobrol. Iya. Nah, iya benar sih Kak, aku juga setuju. Jadi walaupun dunia ini banyak orang gitu kan, rame, tapi bisa aja ada orang yang merasa kesendirian di tengah keramaian. Asik, Iya, asik. benar Asik. banget. Nah, sebenarnya podcast ini yang di tema kita pada episode pertama ini, aku ngambil tema You Are Not Alone. Bukan aku sih, kita sebagai tim ngambil tema You Are Not Alone sebenarnya memang terinspirasi dari kisah aku sendiri gitu. Okay. Karena sebenarnya aku kan dulu sekolah penerbangan di Amerika gitu kan. Nah, pas aku sekolah penerbangan di Amerika, tapi lama-lama aku ngerasa nggak ngerasa cocok sama penerbangannya, nggak ngerasa cocok sama sekolahnya juga. Akhirnya aku minta tolong buat ke papa mama kayak ngobrol gitu, buat kayak boleh nggak kalau aku sekolah film, karena aku memang suka banget di dunia perfilman gitu-gitu tuh udah dari dulu waktu SMA gitu. Dan akhirnya ternyata dibolehin. Cuman karena aku udah sempet sekolah penerbangan dulu di luar negeri, jadinya itu membuat aku tuh jadi kayak ini telat kuliahnya gitu kan, jadi harus ngulang kuliah lagi. Jadi istilahnya kayak teman-teman yang lain yang seangkatan aku waktu SMA tuh udah pada mulai kuliah, udah setengah jalan lah kuliahnya, aku baru harus mulai dari nol lagi gitu. Nah di situ aku ngerasa sendiri gitu, kayak ngerasa aneh gitu. Katanya punya pengalaman kayak gitu nggak? Nggak harus tentang pendidikan sih gitu. Mungkin kalaupun bukan pengalamanku, tapi banyak orang yang aku kenal juga kayak gitu sih. Kalau kamu kan kasusnya tadi sempat masuk kuliah tertentu atau jurusan tertentu lalu berpindah. Nah, bicara mengenai waktu yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya, itu kan kalau kita mau jujur gitu ya, ada orang yang belum pacaran di tengah teman-teman seusianya udah pacaran. Ada orang-orang yang belum bekerja, padahal udah lulus, udah beberapa tahun gitu ya, tapi masih berjuang untuk cari pekerjaan. Dan banyak kasus-kasus lain menikah, punya anak, itu tuh banyak banget yang memang waktunya nggak akan tentu sama dengan waktu yang orang-orang lain alami atau hadapi gitu sih. Benar. Iya benar.
Iya banyak juga setelah aku masuk kuliah, aku juga lihat teman-temanku yang lain kayak oh ternyata ada beberapa temanku juga yang baru masuk kuliah gitu. Iya. Nah, tapi di You Are Not Alone ini sebenarnya aku pengen ceritain di mana waktu itu ada temanku yang seangkatan juga, satu sekolah juga, itu dia aku sih nggak nanya soal apa-apa tentang dia gitu. Bahkan aku di situ sebenarnya nggak terlalu dekat sama dia. Kita punya satu teman yang kita tuh sama-sama dekat. Tapi kalau aku sama dia ini agak jauh. Jadi kayak ini aku, ini dia, ini teman kita nih yang kita dekat gitu kan. Nah, jadi di situ tuh waktu itu lagi makan pecel. Ini nggak penting sebenarnya. Belum masuk. Iya, lagi makan pecel. Terus tiba-tiba dia datang. Ini sebelum ini ya, corona pandemi, ya. Iya, Sebelum pandemi. Nah. Pas kita lagi makan ini kan dia nyamperin terus kita ngobrol-ngobrol lah soal kayak oh gimana kuliah gitu-gitu akhirnya dia mulai cerita tentang dia tuh sebenarnya dari lulus SMA pengen banget jadi akpol gitu kan pengen masuk akpol gitu cuman sampai sekarang belum keterima gitu udah sampai kan tesnya ada beberapa tes gitu ya aku lupa deh tesnya berapa dia tuh udah kayak udah mau selesai tapi gagal di terakhir mulu gitu loh nah jadinya akhirnya dia ambil waktu break kayak 9 bulan gitu buat siap-siap di tes selanjutnya karena di tahun terakhir ini dia harus masuk soalnya kalau nggak masuk kayak nggak bisa tes lagi gitu loh Pak udah terakhir ada terakhirnya kan iya ada batasnya nah akhirnya dia keterima karena perjuangannya dia keterima tapi itu tadi sama kayak aku jadinya telat 2 tahun karena dia nyoba-nyoba terus setiap tahun ada buka dia nyoba gitu. Nah di situ pas dia cerita itu aku jadi kayak ngerasa tenang gitu kan. Jadi kayak oh ternyata aku bukan satu-satunya orang yang telat 2 tahun. Ini aku belum masuk kuliah ya baru daftar nih gitu. Nah dulu tuh kayak setiap kali ke gereja atau kemana gitu pasti kan banyak orang-orang yang ini care lah, penasaran dia tentang kehidupan. Iya beda tipis, ya kan? Kayak ih gimana sekolahnya? Udah jadi pilot sekarang, gitu kan? Nah aku tuh awalnya sih gimana ya? Jawabnya masih kayak oh enggak, lagi libur dulu, lagi liburan di Indonesia karena kangen gitu. Awal-awal masih bisa kayak gitu. Cuman kan aku mikir juga kalau udah 6 bulan di Indonesia masa masih kangen aja pasti dipertanyakan kan kenapa nih di Indonesia nah gitu jadi ditanya-tanyain terus kan karena orang-orang pasti lihatnya mungkin teman-teman yang dengar juga ih sayang banget udah setahun di Amerika masa udah sekolah penerbangan kok nggak dilanjutin gitu nah sebenarnya ini sih panjang ceritanya kenapa aku nggak lanjutin tapi aku nanti aja lah ceritanya kapan-kapan ya yang kali ini aku cuma mau ceritain gimana itu tuh menjadi ban buat aku gitu pertanyaan-pertanyaan yang muncul bahkan tiap kali mau keluar dari rumah tuh kayak udah siap-siap dulu gitu loh wah nanti pasti ditanyain jawab apa ya nanti ya karena sebenarnya nggak enak sama mama papa juga takutnya dilihatnya kayak negatif kan ih kok anaknya belum kuliah udah 2 tahun kok berhenti nih dari ini ada apa gitu kan sebenarnya itu yang aku takutkan dan itu yang bikin aku jadi beban banget tapi ternyata setelah ada temenku itu tadi itu membuat aku jadi sangat tenang gitu loh menarik ya yang aku tangkap dari cerita kamu ya selain kita menyadari bahwa kita nggak sendiri maksudnya ada aja orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita tapi yang penting itu adalah menerima dulu posisi yang beda sama orang-orang lainnya gitu kan udah menerima mencoba untuk oke, kita mau berdamai dengan 2 tahun yang lu udah lewatin dan buat beberapa orang tuh sayang sia-sia tapi buat aku tetap ada pembelajaran dong lu 2 tahun di sana tinggal sendiri ya kan bener banget ngatur keuangan ya kan jauh dari orang tua itu yang kita perlu apresiasi gitu jadi aku pernah belajar ada satu doa yang bilang kita perlu membedakan apa yang bisa kita rubah dan apa yang tidak bisa kita rubah dan kita membedakan keduanya gitu kadang tuh kita kayak itu udah terjadi ya udah gitu kan nggak bisa diapa-apain kan yang bisa kita lakukan apa ya udah ke depannya aja lakukan dengan lebih baik gitu sih benar sih Kak yang aku tangkap tadi yang Kak bilang ya iya benar juga kalau misalnya mau mikirin di masa lalu kita kan kayak hidup di masa lalu ya padahal sebenarnya yang penting kan yang sekarang nih apa yang bisa kita lakukan kayak ya udah aku masuk film
aku jujur pas awal masuk film tuh kayak takut apa bener yang ngambil di sini. Iya. Soalnya walaupun aku tahu aku suka banget nih jurusannya, aku passionate lah bisa dibilang kayak gitu. Cuman kan gimana kalau ternyata nanti di masa depan kurang gitu atau gimana, kita kan nggak tahu. Aku sempet goyang juga karena itu. Cuman ternyata yang penting ya masa sekarang. Nanti kalau emang ada tugas dari kuliah, ya gimana aku kerjainnya dengan benar gitu, gimana aku kasihnya yang maksimal gitu. Iya, jadi ya itu yang bisa aku rubah gitu. Kalau misalnya yang masa lalu ya udah lewat dan aku cuma bisa ambil pelajaran-pelajaran aja yang bisa aku dapetin dari sana tuh gimana. Gitu. Terkait yang tadi masa lalu gitu ya, kalau aku seringkali mengilustrasikan kalau kita naik kendaraan, entah itu roda 2 atau roda 4, pasti ada spion kan. Nah, itu membantu kita untuk lihat apa sih yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, di belakang kita. Cuman waktu lu mengendarai mobil gitu, lu kan nggak mungkin lihat spion terus gitu kan, dari belakang terus. Tetap ada bagian depan yang kita perlu lihat juga gitu kan. Termasuk ngomong tentang kesendirian. Kita punya masa lalu yang nggak selalu menyenangkan, punya sahabat yang akhirnya renggang hubungannya, punya orang tua yang dulu guyup sama kita, relasinya hangat tapi sekarang enggak. Jangan cuma lihat ke belakang gitu, lihat ke depan apa yang kita bisa lakukan, baik kita yang sedang merasa sendiri maupun juga kita hadir buat orang lain tuh yang lagi berjuang di tengah kesendirian mereka gitu loh. Ngomong-ngomong soal hadir Kak, tadi aku juga pengen bagiin ya, sekarang karena aku udah bisa menerima dan kayak aku tahu nih rasanya gimana ada orang lain yang hadir buat aku. Kayak jadi sekarang kalau misalnya aku dengar, oh iya aku telat 2 tahun nih kuliahnya, aku telat 3 tahun gitu, aku jangan jadi kayak oh nggak apa-apa, aku juga telat gitu loh. Jadi pengen jadi teman buat mereka gitu loh, supaya mereka juga merasakan apa yang aku pernah rasakan sama orang tadi gitu. Padahal orang tadi pasti, yang temenku itu yang mau masuk akpol, dia pasti nggak sengaja juga, maksudnya dia juga cuma pengen cerita aja tentang hidupnya dia nih udah gimana sekarang, karena kan lagi ngobrolin tentang itu, bukan kayak Joseph perlu inspirasi nih, enggak kan, enggak gitu. Iya, jadi ternyata ya emang gitu. Jadi aku juga karena aku telat, aku pengen hadir buat orang lain juga supaya dia nggak merasa sendiri juga kan. Tapi berarti yang gue pelajari dari ceritanya dia, dengan pengalaman dia merasa sendiri, ya kan, pengalaman lu merasa sendiri, lalu lu merasakannya, itu membuat lu bisa hadir lebih utuh dengan orang yang ngalamin gitu kan. Ya kan, jadi kita yang tadinya merasa sendirian, banyak deh teman-teman jujur dengan diri sendiri yang lagi bergumul sama skripsi, ya kan, yang udah menikah dan nunggu punya keturunan, yang pokoknya banyak pergumulan yang kadang bikin kalian tuh berasa terpojok dan sendirian. Nah itu buat aku jadi pembelajaran untuk tahu betapa berada di tahap ini tuh gak menyenangkan dan gak mudah. Sehingga waktu kita udah survive, udah bisa oke, gue mau bangkit gitu ya, ada orang-orang di sekitar yang ngalamin ini tuh, dan kita bisa oke, I feel you gitu ya, gue tahu apa yang lu rasain. Itu penting banget sih buat kondisi realita hidup sekarang gitu. Iya benar. Ya lagi-lagi sebenarnya menurutku juga balik lagi ke setiap orang punya timelinenya masing-masing, ya kan? Dan itu yang emang harus di keep in mind aja. Memang mungkin kadang ya kita kayak kesel, aduh ini teman-teman kenapa udah pada mau lulus, kenapa udah pada kayak misalnya ada yang udah buka startup, udah buka bisnis, kok saya masih nonton YouTube doang gitu kan. Nah cuman ya setiap orang punya timelinenya masing-masing. Menurutku asal kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang ya, terhadap apa yang kita lakukan, itu udah cukup nggak sih Kak? Betul, tapi yang mau gue garis bawahi, jangan pernah compare diri kita sama orang lain deh gitu ya. Nah itu gak ada rumusnya, segimanapun tuh kita puas ketika ya udah kita bandingin terus hidup kita sama orang lain gitu. Justru yang sedang gue pelajari sekarang adalah bahwa pentingnya merasa cukup dengan apa yang kita punya, pentingnya merasa merasa cukup dengan apa yang kita alami sekarang, karena realita hidup tuh segitu mengerikannya. Dan kalau kita compare terus sama orang lain, ya nggak ada kelarnya gitu kan. Meskipun sekarang lu bisa dapat apapun yang lu mau, lu rambut lurus lu keriting bisa, lu keriting rambut lu dilurusin bisa gitu ya. Hidung pesek mau lu mancungin juga bisa, semua bisa gitu ya. Cuman kesediaan untuk gue mau terima dan mau fokus ke diri gue, nggak compare ke orang lain, lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Tadi kayak Jose bilang, timeline tiap orang beda gitu kan, nggak ada yang tahu. Mungkin orang yang udah sampai di sini,
kalau kemudian jalan lu nanti mengizinkan untuk lu bisa sampai di depan dia, bukan melihat orang ini tuh sebagai oh kalah lo gitu, enggak. Iya. Tapi emang oke, gue di depan dan gue mau sama-sama gitu ya jalanin proses ini dengan orang yang ada di sekitar kita gitu sih. Bener Kak. Ya karena memang sebenarnya anak muda tuh kan udah sering bilang jangan banding-bandingin aku lah sama orang lain gitu. Sebenarnya mereka bilang gitu ke orang lain. Kenapa lu bandingin gue sama orang lain? Atau enggak ke mamanya, mah jangan bandingin aku sama anak tetangga gitu. Tapi sebenarnya diri sendiri sering banget bandingin sama orang lain tanpa sadar gitu. Apalagi di Instagram kan udah rame tuh. Di Instagram tuh aku setiap lihat, ini kenapa dia sekarang udah jadi gini ya, keren banget gitu. Nggak sengaja tapi sebenarnya cuma mau bilang keren aja, tapi kayak jadinya jadi kepikiran kan, kayak aduh aku belum apa-apa nih, baru semester 4 gitu sekarang kan di kuliah gitu. Cuman ya itu benar tadi, ya jangan pernah compare kita sama orang lain, ya compare kita sama diri kita yang dulu, boleh kan Kak? Iya. Maksudnya? Maksudnya jadi kayak gimana kita nih udah berubah gitu. Misalnya kalau dulu benar. Ya gimana kita ada sekarang nih ada progres gitu. Ya jadi aku selalu bilang mau sepelan apapun langkahnya asal kita berprogres, progres adalah progres, ya udah. Kalau kita jalannya maju, ya maju aja gitu. Seenggaknya kalau kita gagal dalam berproses gitu kan. Jadi kayak gitu. Iya kan ya? Semangat. Ya pokoknya buat teman-teman semua, ya dalam apapun ya, bukan cuma tentang pendidikan, walaupun aku ngomonginnya tadi pendidikan, mungkin teman-teman yang lain tadi Kak Titin juga udah sempat bilang, ada yang mungkin tentang keluarganya atau pacar gitu kan, pasangan hidup ya. Aku juga ngomong-ngomong ke sendiri, aku masih sendiri aja ini, tapi biasa-biasa aja gitu. Anyway, gue mau sharing satu hal lagi. Oh boleh, silakan. Ada salah satu jemaat, bukan jemaatku, seorang perempuan, dia menikah di usia 50 sekian gitu ya. Yang buat beberapa orang tuh pasti udah banyak banget perkataan yang keluar untuk mengomentari sang ibu ini gitu ya. Tapi yang menarik ketika aku menggumulkan bahwa bicara kehidupan pernikahan, bicara mengenai masing-masing individu tuh kita lagi-lagi nggak tahu orang demi orang tuh pergumulan dan perjalanan hidupnya kayak gimana gitu kan. Dan dia menikmati kok masa dimana karirnya selesai, dia jadi berkat buat keluarganya, dia ngurusin ibunya sampai tua, lalu kemudian dari yang dia bergumul untuk tidak menikah sampai kemudian menikah gitu. Jadi memang lagi-lagi tiap orang tuh punya perjalanan masing-masing. Apa dia kehilangan daya juangnya? Enggak gitu ya, tinggal gimana kita mau ngeset sama diri kita. Oke, nggak apa-apa, jalan gue dan jalan orang lain bisa jadi berbeda gitu. Benar banget sih, iya. Jadi buat teman-teman semua, ya mungkin ya itu adalah satu hal yang bisa di keep in mind gitu. Memang susah buat kayak dijalanin daripada ngomong kayak, oh ya nggak boleh nih banding-bandingin sama orang lain. Tapi kadang tuh nggak sengaja kita ngebandingin aja gitu. Memang susah. Tapi kalau kita keep in mind, menurut aku pada saat kita udah mulai, kita jadi kayak, oh iya nggak boleh nih. Ya ini salah nih bandingin diri sendiri sama orang lain. Salah nih kayak ngerasa beda sama orang lain gitu. Maksudnya kayak yang tadi Kak Titin bilang kan, gimana menikmati prosesnya itu kan, mengapresiasi gitu ya. Iya sih, paling gitu aja sih. Jadi balik ke You Are Not Alone dan perjalanan serta kisah yang sudah kita bagikan tadi, buat siapapun yang dengar gitu ya, percayalah bahwa kalian gak sendiri. Tinggal sedia atau enggak untuk membuka diri kita untuk orang-orang yang ada di sekitar itu juga mungkin mau nyapa tapi sungkan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ada banyak orang juga yang berjuang bahkan mungkin lebih berat daripada perjuangan kita gitu kan. Jadi mari bangkit, mari bangun dan lakukan apa yang kita bisa lakukan dengan baik. Asik. Terakhir nih dari aku pengen bilang kalau misalnya banyak dari kita yang mungkin punya apa ya bilangnya, battle gitu, kalau bahasa Inggrisnya tuh battle yang masing-masing gitu. Mungkin ada orang yang keluarganya harmonis, tapi dia ada masalah sama kesehatan atau ada masalah sama pertemanan gitu. Ada mungkin yang orangnya teman-temannya nih suportif semua, tapi keluarganya kurang. Jadi semua orang tuh punya battle-nya masing-masing gitu. Ada yang harus dia jalani dan mungkin nggak semua orang terbuka soal hal itu gitu. Mungkin ada yang mereka secara diam-diam harus melawan battle-nya mereka masing-masing itu. Dan ya udah, intinya di mana kita juga harus ada untuk orang lain gitu loh. Gimana kita tuh hadir buat orang lain juga penting gitu. Iya kan?
seenggaknya sebagai pendengar aja asik. Seperti kalian pendengar-pendengar yang setia mendengarkan kami asik. Yeay. Walaupun baru episode pertama ya. Iya iya. Ya udah Kak, ini udah terakhir dari aku. Kakak ada yang mau disampaikan lagi nggak? Nggak ada, cukup. Terima kasih teman-teman, semangat selalu. Jadi panjang nanti nggak kelar-kelar. Pokoknya God bless you. Asik, ya udah. Buat teman-teman semua, jadi itu episode dari pertama dari Pod Out ya. Nah, buat teman-teman di episode-episode selanjutnya aku akan hadir. Bukan cuma aku sih, mungkin ada teman-teman yang lain juga yang akan hadir bersama-sama dengan pembicara lainnya yang lebih mantap lagi, yang luar biasa juga. Nah, untuk teman-teman lainnya, kalau misalnya teman-teman mau sharing tentang cerita kalian yang ada hubungannya sama topik kita selanjutnya nih, topik selanjutnya apa? Bisa langsung di follow Instagramnya Komisi Pemuda GKI Agus Salim ya, KPGKI Aksal, untuk tahu nih updatean-updateannya. Oh ada di sini. Tapi yang Spotify nggak bisa lihat nih. Oh iya. Ya ada di situ. Dan juga akan ada proker-proker yang asik-asik dari Komisi Pemuda nih. Pasti kalian nggak mau kelewatan kan? Nah, ya jadi gitu teman-teman. Oh ya, nanti boleh juga langsung email ke emailnya, nanti ada di itu apa? Di Instagramnya Komisi Pemuda. Jujur aku nggak hafal ya emailnya apa, tapi nanti ada di situ. Boleh email, nanti teman-teman email cerita kalian sesuai dengan topiknya, nanti kita yang akan bacain ceritanya gitu. Buat teman-teman yang mau sharing gitu ya. Jadi kalau gitu ini dia penghujung dari Pod Out, dan aku Jose dan aku Titin. Kami pamit undur diri. Dadah. Terima kasih semuanya.